Video mengenai prinsip tes ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Tes ELISA banyak sekali digunakan untuk pemeriksaan atau diagnosis infeksi parasit. Tes ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi antigen atau antibodi dari parasit yang ditemukan pada darah. Selain pada darah, cairan tubuh seperti cairan cerebrospinal juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antigen, contohnya antigen toxoplasma. Selamat menikmati. Apakah itu ELISA? ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay adalah jenis immunoassay yang biasanya digunakan untuk mengukur level dari target tertentu dalam sampel. Sampel yang digunakan diantaranya serum, plasma, supernaturel sel, basal sel, saliva, zat jaringan, dan urin. Ada beberapa tipe ELISA yang dikenal dan sering dipergunakan, yaitu ELISA direct atau direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA. Direct ELISA atau ELISA langsung. Pada ELISA langsung, antigen atau sampel langsung diimobilisasi pada microplate well, lalu ditambahkan antibodi terkonjugasi untuk menilainya. Kapan ELISA langsung ini digunakan? ELISA langsung ini digunakan untuk menilai afinitas dan spesifisitas antibodi dan untuk investigasi interaksi blocking atau inhibition. Bisa dilihat di sini, serum pasien diimobilisasi langsung pada microplate well, kemudian ditambahkan antibodi yang telah terkonjugasi untuk bisa dinilai warnanya. Jika positif, maka warna akan berubah menjadi kuning. ELISA tidak langsung atau ELISA indirect ini mirip dengan ELISA langsung karena memiliki antigen yang immobilized di microplate. Tapi pada ELISA indirect ini, selain menggunakan antibodi primer atau ada antibodi primer, antibodi pertama yang menempel pada antigen microplate, ditambahkan juga antibodi sekunder terkonjugasi yang langsung dapat mengenali antibodi primer sebelumnya yang ditambahkan. Kemudian substrat ditambahkan untuk menghasilkan sinyal yang akan menyebabkan sumur atau cairan pada well menjadi berwarna kuning. Kapan dilakukan ELISA indirect? ELISA indirect atau ELISA tidak langsung biasanya dilakukan untuk mengukur antibodi endogen. Di sini antigen sebelumnya sudah di-coated pada bagian permukaan microplate well, kemudian ditambahkan serum pasien yang dicurigai mengandung antibodi tersebut. Jika positif, akan terjadi ikatan kompleks antigen-antibodi. Lalu ditambahkan antibodi yang kedua yang telah terkonjugasi. Setelah penambahan substrat, larutan akan berubah warna menjadi warna kuning untuk kemudian dapat dideteksi secara kualitatif atau semi kualitatif dengan ELISA indirect. Keuntungan dari ELISA indirect atau ELISA tidak langsung ini, antibodi sekunder berfungsi untuk mengamplifikasi dan meningkatkan sensitivitas antibodi yang akan dideteksi. Sedangkan kerugiannya, ada potensi terjadinya cross-reaktivitas yang disebabkan karena antibodi sekunder yang ditambahkan. Sandwich ELISA atau ELISA sandwich adalah jenis ELISA yang paling umum. Pada sandwich ELISA ini ada dua antibodi spesifik yang digunakan untuk mengapit antigen pada sampel. Biasanya disebut sebagai pasangan antibodi yang cocok. Jadi ada antibodi primer yang di-coated atau melapisi microplate, lalu dengan penambahan sampel yang diduga mengandung antigen tersebut akan mengikat antibodi yang telah di-attach pada microplate tersebut. Lalu ditambahkan antibodi kedua yang telah terkonjugasi yang akan mengikat epitop tambahan pada protein target atau pada antigen.
Setelah penambahan substrat, jika positif akan terjadi perubahan warna. Sandwich ELISA ini sangat spesifik karena ada dua antibodi yang diperlukan untuk mengikat protein yang diinginkan. Kapan kita bisa menggunakan sandwich ELISA? Sandwich ELISA biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dalam sampel biologis. Di sini terlihat bahwa antibodi pertama telah dikutip sebelumnya pada dasar well, lalu ditambahkan serum pasien yang diduga mengandung analit ke protein target. Setelah ditambahkan antibodi sekunder yang terkonjugat dan penambahan substrat, maka akan terlihat perubahan warna dari biru menjadi kuning. Kompetitif ELISA. ELISA kompetitif biasanya digunakan untuk mendeteksi molekul kecil. Jadi hampir mirip dengan sandwich ELISA. Sebenarnya protein yang diinginkan karena terlalu kecil nanti akan diupdate atau sandwich dengan dua antibodi. Di sini kita menggunakan antibodi penangkap yang telah dikotit pada microclip. Tapi alih-alih menggunakan antibodi deteksi terkonjugat, di sini kita menggunakan antigen yang terkonjugat untuk menyelesaikan pengikatan dengan antigen yang ada dalam sampel. Semakin banyak antigen yang ada dalam sampel, maka akan semakin sedikit antigen terkonjugat yang akan mengikat antibodi penangkap. Lalu, setelah penambahan substrat, sinyal yang dihasilkan akan berbanding terbalik dengan jumlah protein yang ada dalam sampel. Kapan kita menggunakan kompetitif ELISA? Nah, tes ini digunakan untuk menentukan konsentrasi molekul kecil dan hormon. Di sini kita lihat bahwa ada antibodi yang sebelumnya sudah dikotit pada microclip, lalu ditambahkan secondary antibody, baru ditambahkan sampel. Setelah penambahan sampel, ditambahkan analit rekombinasi yang terkonjugat. Lalu setelah penambahan substrat akan terlihat perubahan warna. Demikian prinsip tes ELISA.